Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novianti dengan NIM 139, kelas 1C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang materi implementasi Merdeka Belajar di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jian Amore, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah kebijakan di bidang pendidikan yang memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada satuan pendidikan, guru, dan peserta didik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan Merdeka Belajar. Tujuan Merdeka Belajar adalah menjadikan pendidikan lebih bermakna dan berpihak pada peserta didik. Yang pertama, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, yaitu siswa tidak hanya mengejar nilai, tetapi benar-benar memahami dan mampu menerapkan pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik, yaitu usaha atau proses untuk membantu siswa agar mampu menemukan, mengenali, dan memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang ketiga, membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu mampu menjadikan peserta didik yang beriman, bertakwa, memiliki sifat gotong royong, bernala kritis, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, yaitu proses belajar yang dirancang dengan menjadikan kebutuhan minat dan kemampuan siswa sebagai titik utama, bukan semata-mata mengikuti buku atau target materi. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu kurikulum dan penilaian sekolah dan guru diberi keleluasaan untuk mengatur kurikulum, waktu, serta bentuk penilaian selama tetap mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kontekstual dan bermakna, yaitu pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan nyata dan lingkungan sekitar peserta pendidik. Yang keempat, kolaboratif, yaitu proses pendidikan yang melibatkan kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang kelima, pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar tidak hanya mengajar aspek kognitif, tetapi juga menumbuhkan iman, takwa, akhlak mulia, kemandirian, gotong royong, dan kreativitas. Selanjutnya, kebijakan pembelajaran mandiri dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, konsep pembelajaran mandiri, yaitu proses belajar di mana peserta didik memiliki inisiatif, tanggung jawab, dan kontrol terhadap kegiatan belajarnya, mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi. Yang kedua, implementasi pembelajaran mandiri, yaitu guru memberikan pilihan tugas atau proyek sesuai minat dan kemampuan siswa. Contohnya modul ajar, lembar kerja, kegiatan proyek, dan bisa juga dengan penilaian berbasis portofolio, sehingga siswa menyadari perkembangan belajarnya. Yang ketiga, dampak positif pembelajaran mandiri, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, dan meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, tantangan implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama, kesiapan guru, yaitu kemampuan guru dan kondisi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan optimal. Yang kedua, budaya dan manajemen sekolah, yaitu kebiasaan nilai, aturan, serta cara sekolah mengatur kegiatan dan mengelola sumber dayanya untuk mendukung proses belajar. Yang ketiga, peran orang tua dan masyarakat, yaitu dukungan dan kerjasama yang diberikan orang tua serta masyarakat dalam menjunjung proses pendidikan peserta didik. Selanjutnya, respon sekolah dan guru terhadap Merdeka Belajar. Yang pertama, respon positif, yaitu tanggapan atau reaksi yang menunjukkan sikap mendukung, menerima, dan menghargai suatu hal.
Yang kedua, respon hati-hati atau ragu, yaitu tanggapan yang menunjukkan sikap belum yakin, perlu mempertimbangkan lebih dalam atau membutuhkan informasi tambahan sebelum menerima atau mengambil keputusan. Yang ketiga, upaya penguatan, yaitu langkah atau usaha yang dilakukan untuk memperkuat, meningkatkan atau memperbaiki suatu program, kegiatan atau kondisi agar menjadi lebih efektif dan berhasil. Selanjutnya, sejauh mana dampak positif Merdeka Belajar? Yang pertama, proses belajar lebih aktif, yaitu kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung sehingga mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi juga berpartisipasi melalui diskusi, praktik, mengamati, dan memecahkan masalah. Yang kedua, hasil belajar dan kompetensi meningkat, yaitu kondisi ketika peserta didik menunjukkan kemampuan yang lebih baik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan mendorong kemandirian belajar. Kebijakan ini berupaya membentuk peserta didik yang berkarakter kuat, kreatif, kritis, serta mampu menghadapi tantangan global di masa depan. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.